Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Setiawan dengan NIM 26050140140 dari kelas Oceanografi A, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan melakukan tutorial pengerjaan Excel gelombang solitary. Oke, langsung kita mulai aja untuk tutorialnya. Langkah pertama itu kita buka Excel dari gelombang solitary. Oke, jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data pada data 2 karena data 1 sudah dilakukan pada praktikum secara offline. Oke, langkah pertamanya itu di sini kita isikan NIM pada sel kosong. Jadi di sini NIM-nya 2605012140140 Terus kalau udah, ini kita ambil 3 angka terakhir dari NIM, terus ditambahin 0, di depannya, di 0,157. Oke, setelah itu kita isi tabel yang data asli plus NIM. Di sini caranya sama dengan nilai data asli ditambah dengan 0,3 NIM keakhiran tadi udah kita bikin itu. Terus kita absolutin, kita tinggal enter. Nah, ini tinggal kita drag aja ke bawahnya. Terus untuk gravitasi ini karena tetap, jadi tinggal kita tarik ke samping aja. Nah, setelah itu kita bisa hitung nilai dari C atau cepat lambatnya. Nah, untuk nilai dari C itu rumusnya itu pakai SQRT, buka kurung, nilai dari gravitasi dikali, buka kurung, nilai dari H ditambah dengan nilai dari D. Terus tutup kurung 2 kali, kita enter aja. Nah, ini nilainya. Terus langkah selanjutnya kita bakal ngisi tabel dari elevasi gelombang. Nah, untuk tabel elevasi gelombang sendiri rumusnya itu sama dengan nilai dari H kita absolutin dikali dengan buka kurung 2 kali 1 per cos H buka kurung SQRT buka kurung 2 kali 3 dikali dengan nilai H kita absolutin, kita tutup, terus bagi dengan 4 dikali dengan buka kurung C6 nilai D kita absolutin, kita dolarin maksudnya, pangkatin dengan 3, kita tutup 3 kali, terus kita kali dengan buka kurung B13 yang ini nilai dari si X ini kita absolutin, tapi absolut yang di depannya, tanda dolar yang depannya kita hapus, terus dikurang dengan buka kurung nilai dari ini, nilai dari si C kita absolutin, kita dolarin kali dengan nilai dari A14 yang ini kita dolarin, tapi untuk dolaran di depan angkanya ini kita hapus. Terus tutup kurung 5 kali, kita pangkatin dengan 2. Coba kita pastiin lagi. Oke. 1 dibagi cos SQRT 3 kali C5 bagi 4 kali C6 pangkat 3 dikali B13 kali 10 C10 dikali A14. Oke, kalau udah tinggal kita enter aja. Nah, ini tinggal kita drag aja ke samping kanan, terus kita drag aja ke bawahnya. Pastiin nilainya itu beda semua, jadi yang ini tuh nilainya beda. Kalau misalnya nilainya sama semua, berarti ada yang salah di rumusnya. Terus kita lanjut ke jarak dasar ke permukaan air atau YS. Untuk rumusnya itu sama dengan nilai dari D kita dolarin ditambah dengan nilai dari
elevasi gelombang yang tadi. Jadi rumusnya tinggal nilai D kita absolutin ditambah dengan nilai dari elevasi gelombang. Kalau udah tinggal kita drag aja, drag ke bawah sama drag ke kanan. Oke, pastiin juga nilainya itu beda semua. Enggak, kalau misalnya sama semua berarti ada yang salah. Terus kita lanjut ke pengisian nilai M dan N. Oke, buat nilai M dan N sendiri kita perlu yang namanya grafik H per D ini. Nah, kita perlu pakai grafik yang 2.21 ini. Jadi, langkah pertama itu kita tentuin nilai dari H per D-nya dulu. H per D-nya itu rumusnya tinggal nilai H yang ini kita bagi dengan nilai D-nya. Oke, di sini ketemu nilai H-nya itu H per D-nya itu ada di 0,45097. Nah, 0,45 ini ada di antara 0,4 dan 0,5. Jadi di sini nilai batas bawahnya kita isi 0,4, terus untuk batas bawahnya itu kita isi 0,5. Atasnya maksudnya. Terus kita hitunglah dari 0 ini panjangnya tuh kita mulai dengan 0, terus untuk dari titik 0,4 ke 0,5 itu jaraknya kalau dihitung sekitar 1,8 cm. Nah, untuk jarak nilai 0,4 ke 0,45 ini bisa kita hitung menggunakan interpolasi. Rumusnya itu yang panjang atas ini ditambah buka kurung 2 kali nilai dari si D32 dikurang dengan D31 tutup kurung dibagi dengan nilai si D33 dikurang dengan nilai D31 tutup kurung 2 kali dikali dengan buka kurung nilai dari si E33 dikurang E31 tutup kurung enter. Nah, ini ketemu interpolasinya. Kemudian kalau udah nanti tinggal kita cari titiknya di mana, bisa di sini. Terus kita tinggal tarik garis lurus ke atas sampai dia berpotongan dengan garis N ini. Nah, terus kita ambil garis tegak lurusnya di sini. Oke, jadi kita lanjut. Nah, untuk garis N-nya sendiri yaitu tadi udah diukur nilai atasnya itu kita isi, yang bawahnya itu kita isi 0, terus tadi dari intinya tuh garisnya itu dia ketemunya di 0,8 panjangnya, terus yang ini ketemunya 0,9 0,8 1,8 maksudnya terus nilai N-nya itu berada di rentan 0,5 sampai dengan 0,6. Nah, buat nyari nilai si N-nya ini kita bisa pakai rumus interpolasi sama kayak sebelumnya. Jadi atas dibagi ditambah nilai dari ini dikurang ini dibagi G33 dikurang G31 dikurang 2 kali dikali nilai dari H33 dikurang H31 untuk kurung. Oke, ketemu nilainya segini. Terus untuk tabel yang N ini bisa kita langsung konekin aja nilainya ke sini. Terus untuk nilai M itu kurang lebih sama. Jadi tadi kan kita udah ketemu nih titiknya yang H per D ini. Terus harus kita tarik garis lurus sampai dia tuh berpotongan dengan garis si M. Terus kita ambil garis tegak lurusnya. Nah, untuk panjangnya sendiri di garis M itu ketemunya ini pertama 0, terus 1,2 dan 1,8. Kemudian untuk nilai M-nya itu dia ada di interval 0,8 sampai dengan 0,9. Oke. 0,8 sampai 0,9. Nah, kalau udah ini tinggal kita interpolasi lagi rumusnya sama. Yang ini H31 ditambah dan kurung 2 kali nilai dari J32 dikurang J31 tutup kurung dibagi dengan buka kurung nilai dari J33 dikurang J31 tutup kurung 2 kali dikali dan kurung
nilai dari si K33 dikurang K31 itu kurung enter. Nah terus ini tinggal kita konekin aja. Oke, di sini tabel nilai M dan N-nya udah ketemu. Terus kita bisa lanjut pengisian ke kecepatan horizontal U. Nah, di sini ada ketentuannya. Jadi untuk NIM saya itu kan akhirannya 7. Jadi sini buat IS-nya itu X sama dengan 3, T sama dengan 4. Nah, di sini itu kita lihat di yang elevasinya dulu nih. Di sini berarti kan X-nya yang ini kan X, ini T. Jadi kita cari yang X-nya 3, terus T-nya 4. Jadi sini tuh 3, ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ini kita tandain aja pakai warna kuning, terus yang ini juga kita tandain pakai warna kuning. Nah, terus di sini kita bakal ngisi tabel yang ini dulu. Di sini tuh ada keterangannya sama dengan 1/3. Terus 1/3 dikali dengan IS X, T. Nah, tadi yang udah kita tandain di sini IS-nya. Sehingga kita enter aja. Terus kalau misalnya udah, ini juga sama dengan nilainya 2/3 dikali dengan nilai si ini yes. Oke, kita lanjut. Tadi ada trouble sedikit. Untuk tabel yang ini kita isikan sama dengan nilai dari si D ditambah dengan nilai dari elevasi yang tadi udah kita tandain ini. Sehingga kita enter aja. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk tabel yang kecepatan W dan kecepatan vertikal dan kecepatan maksimum, ini juga sama, jadi bisa kita konekin aja langsung. Tinggal kita konekin, ini juga tinggal kita konekin aja. Sama ini juga konekin dulu. Oke, kalau udah kita bisa isi tabel yang kecepatan horizontal atau U terlebih dahulu. Jadi buat U itu rumusnya sama dengan nilai dari ini nilai C, terus kita dolarin dikali dengan nilai dari si N, kita dolarin dikali dengan buka kurung 1 ditambah cos buka kurung radian buka kurung nilai dari M kita dolarin dikali dengan nilai dari si ini, harusnya di sini tuh nilai dari si B37 kita dolarin, tapi yang dolar depan 37 ini kita hapus, terus dibagi dengan nilai D kita dolarin, itu kurung 2 kali dikali dengan cos H buka kurung nilai dari si M di dolarin dikali dengan nilai dari ini si X nya kita dolarin, tapi yang dolar depan ini kita hapus, terus dibagi dengan nilai dari si D kita dolarin. Untuk dua kali kita bagi dengan nilai kurung 2 kali cos radian buka kurung dari nilai M di absolutin dikali dengan nilai dari si
ini B37 kita dolarin, tapi dolar depan angkanya kita hapus, dibagi dengan si D, kita dolarin, tutup kurung 3 kali, terus ditambah dengan buka kurung cos H, buka kurung nilai dari si M, kita dolarin, dikali dengan nilai dari si X nya ini, kita dolarin tapi dolar di depan hurufnya itu kita hapus, dibagi dengan nilai si D, kita dolarin, tutup 3 kali, dipangkatin 2. Oke, kita cek terlebih dahulu. C10 dolar dikali B32 dolar dikali 1 plus cos radian B33 dolar dikali dolar B37 dibagi C6 dolar dikali cos H dikali dan kurung B33 dolar dikali C dolar 36 dibagi C6 dolar dibagi cos radian B33 dolar dikali dolar B37 dibagi dolar C36 ditambah cos H dikali ditambah cos H B33 dolar dikali C dolar 36 dibagi C6 dolar tutup kurung 3 kali pangkat 2. Oke, tinggal kita enter aja, kemudian tinggal kita tarik aja ke bawah dan ke samping. Oke, kurang lebih hasilnya kayak gini. Terus lanjut ke perhitungan vertikal. Untuk vertikal sendiri itu rumusnya nilai dari si C kita dolarin dikali dengan nilai dari si N kita dolarin dikali dengan buka kurung sin radian buka kurung nilai dari M kita dolarin dikali dengan nilai dari si ini Y nya B45 kita dolarin, tapi untuk dolar depan angkanya kita hapus, dibagi dengan nilai dari si D nya kita dolarin, tutup kurung 2 kali dikali dengan sin H buka kurung nilai dari si M kita absolutin dikali dengan nilai dari ini si X nya kita absolutin, tapi nilai dolarnya yang depan kita hapus, kita bagi dengan nilai dari si D lagi kita dolarin, tutup 2 kali dibagi dengan buka 2 kali cos radian nilai dari si M didolarin dikali dengan nilai dari si B45 dolar, tapi dolar depan angkanya kita hapus, dibagi dengan nilai si D kita dolarin, tutup kurung 2 kali ditambah cos H buka kurung nilai dari si M kita absolutin dikali dengan nilai dari si ini X nya absolutin, tapi absolut dolar depannya kita hapus, dibagi dengan nilai D kita dolarin 3 kali kita pangkatin dengan 2, kita pastiin lagi rumusnya dolar dari C10 dikali B32 dolar dikali sin radian
$B33 dikali B5 dikali C6 dikali sin H B33 dikali C44 dikali C6 dibagi cos radian B33 dikali B45 dibagi C6 ditambah cos H B33 C44 dibagi C6 dipangkatin 2. Oke, ini kita enter aja. Ini tinggal kita drag aja ke bawah sama ke samping. Oke, di sini udah. Kita lanjut ke tabel kecepatan maksimum. Sini rumusnya sama dengan buka kurung nilai dari kecepatan lambat. Nilai si C ini kita absolutin. Kita dolarin maksudnya dikali dengan nilai dari si N, kita dolarin, tutup kurung, dibagi dengan 1 ditambah cos buka kurung radian buka kurung nilai dari si M, kita dolarin, dikali dengan nilai dari ini, nilai dari C nya dibagi 2 kita dolarin, tapi untuk yang depan ini kita hapus, salah, maksudnya ini kita hapus di depan angkanya, kurung dibagi dengan nilai dari si D, kita dolarin untuk 2 kali. Kita kasih lagi rumusnya C10 dikali B32 dibagi 1 ditambah cos radian B33 dikali B52 dibagi C6 2 kali. Baru tinggal kita enter aja. Terus ini tinggal kita drag aja ke bawah, nah ke samping kanan. Oke. Selanjutnya kita bisa isi nilai dari volume transfer. Nah, volume transfer itu rumusnya sama dengan buka kurung 2 kali 16/3 tutup kurung dikali dengan C6. C6 itu nilai D dipangkatin 3 dikali dengan nilai H tutup kurung dipangkatkan dengan 0,5 sama dengan 16/3 dikali C6 pangkat 3 dikali C5 dikali 0,5. Oke, kalau udah tinggal di enter aja, ketemu nilai transfer. Terus kita bakal ngitung energinya. Buat energinya sendiri itu sama dengan 8 per buka kurung 3 dikali SQRT dari 3 dikali dengan nilai dari rho yaitu 1025 dikali dengan nilai gravitasi dikali dengan nilai H pangkat 3/2 atau 1,5 dikali dengan nilai D pangkat 3/2 atau 1,5 kemudian dipangkatkan dengan dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Kita pasti rumusnya 8/3 kali SQRT 3 1025 dikali C7 dikali C5 pangkat 1,5 dikali C6 pangkat 1,5 dikali 10 pangkat min 3. Oke, tinggal kita enter aja, ketemu nilai dari energinya. Kemudian setelah semua tabel terisi dengan penuh, di sini kita bakal bikin grafik dari masing-masing tabel elevasi gelombang, jarak dasar ke permukaan air atau YS, kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, dan kecepatan maksimum. Sebelumnya saya izin minum dulu.
Oke, lanjut kita bakal bikin grafik dari si elevasi gelombang terlebih dahulu. Di sini kita bakal pakai tipe grafik sketcher yang smooth. Sini selected datanya kita remove dulu, kita add. Oke. Buat ini series name-nya kita isikan dengan nilai T terlebih dahulu. Nilai T sama dengan ini min 5. Terus untuk X nya ini kita isikan dengan nilai yang ada di sini. Terus untuk nilai Y-nya ini kita isikan dengan yang ini. Nah, terus kita bikin lagi. Kita add sekarang yang 5, T sama dengan 4. Untuk nilai X-nya sama yang ini. Untuk nilai Y-nya ini. Oke, kita add lagi sekarang datanya. Untuk yang T sama dengan 3, nilai X-nya itu yang ini, nilai Y-nya itu yang ini. Oke, kita bikin lagi. T sama dengan 2, X yang itu. Kita add lagi. X sama dengan 1. Sama dengan 1. Buat X nya ini kita bakal pakai yang ini. Oke, kita lanjut. T sama dengan 3 sekarang. Nilai X itu ini. Oke, tinggal kita okein aja. Terus di sini tinggal kita tambahin chart title, axis title, sama legend-legendnya kita pilih yang bawah aja. Oke, di sini buat chart title itu kita isikan dengan grafik elevasi versus T. Terus untuk axis title-nya yang di sebelah sini diisi dengan T. Untuk yang bawahnya kita isi dengan elevasi. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Jangan lupa di sini dikasih nama new class. Oke, sudah. Oke.
Kita lanjut lagi ke grafik yang kedua, yaitu grafik elevasi versus nilai X. Nah, kita selected data, kita add. Di sini X sama dengan 0. Terus untuk nilai X value-nya ini kita isikan dengan nilai dari sini. Terus untuk Y value-nya itu yang ini. Terus kita tambahin lagi buat X sama dengan 1, X value nya tetap sama, ini yang atas. Terus buat Y value nya itu yang sorry, salah aja. Add X sama dengan 2, nilai X value nya tetap sama yang atas ini, nilai Y nya itu udah, tinggal pakai aja. Kita add lagi X sama dengan 3. Oke, lanjut lagi. X sama dengan 4. Tinggal ini aja, tinggal kita kasih keterangan. Title-nya itu grafik elevasi versus X. Isi title di sini kita isi X, semuanya kita isi elevasi. Oke, tadi dikit. Udah. Kita bakal lanjut ke grafik YS. Ini sama caranya, tinggal ke insert chart, pilih yang sketcher ini, kita select data, kita add datanya. Oke, kita langsung aja isi. Untuk ini berarti T sama dengan sama dengan 5. Terus buat X series-nya itu kita masukin nilai dari si ini, Y seri 1 ini. Kita add lagi T sama dengan 4. Salah. Ada lagi.
sorry. Oke, kurang lebih grafiknya kayak gini, tinggal kita tambahin axis title, chart title, sama legendnya. Legendnya kita bikin di bottom aja. Nah, grafiknya gini. Ini untuk chart title-nya kita isikan grafik US versus tank. Ini kita isikan dengan tag. Ini itu kita isikan dengan yes. Nah ya, jangan lupa dikasih admin kelas. Sama lebih sebelumnya juga. Oke, lanjut ke grafik keempat. Sama caranya tinggal kita pilih yang sketcher ini. Sekarang kita bakal lakuin select data. Nah, buat select datanya itu di sini kita add dulu. Tekanan tadi terhadap T, berarti sekarang terhadap X. Nilai 0. Buat nilai X value-nya itu nilai dari si ini. Ya, value-nya 0. Oke, kita add lagi. Aku harus apa? Cantiknya aku tergila-gila.
sama kayak sebelumnya, tinggal kita tambahin axis title sama legendnya kita taruh bottom aja. Ini berarti grafik YS versus X. Di sini X, bawahnya YS. Jangan lupa dikasih namanya kelas. Oke, udah. Kita lanjut ke grafik yang ke-5. Masuk sketcher. Kita add. Sekarang kita bakal bikin grafik horizontal, kecepatan horizontal versus dengan X. Nah, caranya itu tinggal berarti X sama dengan nilai dari sini min 5. Terus buat X value nya itu kita isikan dengan ini X. Maaf. Oke, jadi buat X value nya itu kita isikan dengan ini. Dan buat Y value nya itu ini. Oke, kita tambahkan sama ini X sama dengan 4. X itu yang ini. Ini X sama dengan 3. X value itu ini. Coba ini. Oke. Data X sama dengan 2. X value itu ini. Jawabnya aku tak gila bunyinya satu. Sama kayak sebelumnya, kita tambahin axis title, chart title sama legend, tapi legendnya kita taruh bawah aja. Oke, di sini
nama grafik kecepatan horizontal versus X. Ini kecepatan horizontal X. Oke, kita lanjut ke grafik nomor 6. Nah, ini jangan lupa dikasih nama kelas. Oke, lanjut ke grafik nomor 6, yaitu grafik kecepatan horizontal versus Y. Oke, di sini kita bakal ngelakuin select data lagi, kita add datanya. Terus untuk yang grafik kecepatan horizontal versus Y ini tinggal kita isikan ya sama dengan ini. Nilai X itu kita masukin yang ini. Ini salah. Harusnya ya sama dengan ini. Untuk biayanya kita masukin nilai dari yang ini. Oke. Sini tuh datanya tuh segini. Oke. Jadi kita coba dulu. Oke, salah. Berarti untuk series name itu yes adalah 0. F ini sama dengan 2,19274. Terus X nya itu tapi yang ini atau ini itu tapi yang ini. Entah. Add lagi ya sama dengan ini 4,38549. X nya tuh yang ini, nilainya tuh yang ini. Cantiknya aku tergila-gila sama dengan 6,5783. Sini X itu kita isikan yang ini. Untuk Y itu isikan yang ini. Nah, baru tinggal kita klik OK aja. Grafiknya kurang lebih kayak gini. Terus ini kita tambahin axis title, chart title, dan legend. Legendnya kita taruh bawah aja. Ini tuh namanya grafik kecepatan horizontal versus Y. Nilai dari Y. Oke, kita lanjut ke grafik nomor 7. Ya, jangan lupa di sini kita kasih nama new kelas.
Kita lanjut ke grafik nomor 7. Pertama kita select data, kita klik add. Terus buat series name ini kita bakal bikin grafik kecepatan virtual X. Jadi di sini kita isiin X sama dengan X nya itu nilainya min 5. Terus ini itu X series 1 kita pilih ini. Terus untuk ini kita pilih ini. Oke, kita lanjut lagi buat X sama dengan 4. Apa harus sabar. Yes. Na 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 na. Oke, excellent. Oke, tinggal kita oke aja. Udah datanya kayak gini. Ini tinggal kita kasih access title sama legend. Legend di bottom aja. Oke, di sini kita kasih cat title itu grafik kecepatan vertikal versus X. Jangan lupa dikasih nama nih kelas. Oke. Kalau udah kita bakal bikin lanjut grafik ke 8, yaitu grafik kecepatan vertikal versus Y terhadap Y maksudnya. Oke. Sudah kita select data. Jadi sini Y sama 0. Buat X nya itu ini oke.
Sambungan 4,38549. Ya, sambungan 6,5788. Oke. Hingga kita tambahin aja. Ini grafiknya tuh judulnya grafik kecepatan vertikal terhadap Y. Ini kecepatan vertikal W. Terus ini adalah Y. Oke, lanjut kita ke tabel nomor 9. Oke. Tinggal kita isi select data, kita bakal bikin tabel kecepatan maksimum terhadap nilai dari X. Jadi kita bakal masukin nilai X nya terlebih dahulu. X sama dengan 5, nilai series X value nya tuh yang ini. Itu yang ini. Terus lanjut X sama dengan 4. Sorry. Salah. Maaf. Agak sedikit mabuk memang. Maklum. Sudah malam. Ini benar. Oke, benar. X sama dengan 3. X cantiknya aku tergila-gila ungunya aku gila apa aku harus apa.
kita oke aja. Terus sini kita tinggal tambahin axis title sama legend. Legendnya sama, kita ubahkan aja. Oke, buat ini kita isi sama grafik ini maximum versus nilai x. Terus seperti di sini itu kecepatan maksimum itu nilai dari si x nya. Oke, jangan lupa di sini kita kasih nama new class. Oke, kalau sudah kita bakal ini seperti ini nama new class. Oke, kita bakal bikin grafik yang terakhir, yaitu grafik kecepatan maksimum terhadap nilai y. Oke, tinggal kita select data, kita add, terus seperti di sini y sama dengan 0, x values-nya itu nilai dari ini, maka nilai y value-nya itu berarti yang ini. Terus y sama dengan 2,1924, x value-nya itu yang ini. Y sama dengan 4,3 sayang. Tujuh ya value. Kita enter aja. Sudah, grafiknya sudah jadi, yang grafik terakhir kurang lebih grafik terakhir kayak gini. Jadi tinggal kita tambahin chart title, axis title sama legendnya aja. Jadi kita ubahkan aja. Ini berarti grafiknya itu grafik kecepatan maksimum terhadap y. Ini berarti keterangannya kecepatan maksimum nilainya itu y. Oke, semua grafiknya udah kebuat, ada total 10 grafik dalam satu worksheet. Oke, mungkin sekian video tutorial pengerjaan Excel gelombang solitary dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Bye.